Oke, selamat malam semuanya. Ini kita belum sempat kenalan ya. Harusnya di Zoom kemarin. Tapi ini sudah saya upload seingat saya. Yang ini. Udah apa belum ya? Belum ya? Iya. Nanti sekalian deh saya upload. Jadi ya yang belum kenal saya, ini saya Yofi Pratama. Saya asli orang Jambi. Saya S1 di Unsri Sumatera Selatan ya. S2 saya di Informatika ITB. Nah, ini bidang riset saya, bidang kecerdasan buatan, image processing, pattern recognition, natural language processing. Nah, ini yang selalu ditekankan pada para mahasiswa, jangan sampai kehadirannya di bawah 75%. Karena nilainya itu langsung E, bukan cuma tidak boleh ikut UAS, tapi langsung E. Kalau sekarang mah udah gampang lah ya, tinggal absensi di e-learning kan, waktunya juga 1 minggu gitu kan, jadi dalam 1 minggu itu ya masih bisa absensi ya. Kalian juga yang hadir offline tetap harus absensi di e-learning, karena yang akan direkap itu akan dikombin dengan yang di ini, yang offline ya. Terus ini peraturan perkuliahan. Ya ini umum lah ya. Cuman ada beberapa yang harus saya tegaskan untuk peraturan perkuliahan ini. Misalnya ini tugas kuis UTS itu wajib dikerjakan dan melalui online. Kita nggak ada tugas di sini offline, tapi ya semuanya di e-learning. Ya, ya hanya melalui. Jadi apa gimana? Melalui APK-nya, aplikasi Moodle. Oh iya, ya itu termasuk e-learning juga maksudnya. Ya, aplikasi Moodle itu kan yang dimasukin kan e-learning juga kan? Iya, sama aja sih. Terus eh ini yang perlu ditekankan, tugas kuis UTS jika dilaksanakan pada suatu pertemuan, kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas atau kuis atau UTS, misalnya di pertemuan ketiga saya posting tugas, atau pertemuan keempat saya posting kuis, ya. Terus ada mahasiswa yang tidak mengerjakan di pertemuan keempat tersebut, artinya dia di pertemuan keempat itu dianggap tidak hadir, ya, absensinya dianggap tidak hadir karena dia tidak mengerjakan kuis atau UTS ya. Ini banyak sih kasus pas sudah di ujung-ujung baru, Pak kok absensi kami kurang. Ya saya tanya, kamu ngerjain tugas kuis UTS nggak? Enggak Pak. Ya udah, kan sudah saya kasih tahu di peraturannya di awal, nggak ngerjain tugas berarti nggak hadir, dianggap tidak hadir. Kayak gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya. Dulu mindset saya sebagai anak informatika, mindset saya cuma programming, bikin aplikasi saja. Udah nggak perlu tahu yang namanya jaringan, gimana data itu terkirim, gimana ngomongin bandwidth, latency, itu saya nggak peduli. Loh, itu kan bukan bagian saya, itu kan bagian anak-anak SK, jaringan, networking. Nah ternyata saya salah. Karena bikin aplikasi itu seperti yang pakai socket programming, kita harus tahu tentang bandwidth, tentang bagaimana cara data itu terkirim, bagaimana cara pengamanan datanya, ya kan? Kadang-kadang kita bikin aplikasi, datanya itu ternyata data yang sangat sangat rahasia. Misalnya data-data tentang kampus atau data privacy, terus itu kita berkirim-kirim lewat internet, ya. Nah itu berbahaya, sangat berbahaya. Makanya dari sisi programmer tetap harus memperhatikan keamanan data, terutama keamanan dalam pengiriman data, biar tidak diserang man in the middle namanya.
Ya, bisa saja ada di tengah-tengah itu nguping, istilahnya ketika ada data lewat, dia nguping, dia bisa lihat data apa nih yang lewat. Kalau tidak dienkripsi kan bisa kelihatan, ya kan? Dia bisa ngintip. Kayak gitu. Nah, ini untuk komponen penilaian kuis 1, kuis 2. Kenapa saya tulis kuis 1, kuis 2? Biasanya ini dilaksanakan 2 kali di pertemuan kelima dan di pertemuan ke-13. Ini biasanya jarang terjadi sih. Kuis kedua ini jarang terjadi karena biasanya eh, apa materi itu bergeser, ya, yang harusnya cukup cuman 1 pertemuan akhirnya jadi dibuat 2 pertemuan. Jadinya akhirnya harus dikorbankan, kuis duanya tidak dilaksanakan. Ini buku referensi sudah saya share di e-learning, ya. Cuman kayaknya ada yang tidak bisa diakses ya. Nanti saya benerin. Nah, ini juga ini mungkin belum belum pada baca ya. Ini data ini saya ambil 1 tahun yang lalu, ya. Pengguna internet di dunia pada tahun 2020 itu 4.600.000.000. Nah, kita lihat pengguna internet di tahun 2021 5 miliar, ya, meningkat sebanyak 700 juta atau 600 juta lebih lah, ya, 600 juta lebih, 3 kali lipat, bukan 3 kali lipat ya, 2,5 kali lipat dari penduduk Indonesia pertumbuhannya dalam 1 tahun, ya. Itu internet users, ya. Kalau kalian lihat ada nih yang cukup menarik di antara dua ini. Ini tahun 2020 dalam 1 hari pada tanggal 28 September. Ini saya ngambilnya sore hari ini. Dalam 1 hari itu Google query-nya itu sampai 4 miliar. Orang melakukan pencarian di Google. 4.300.000.000 query yang dicari orang. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Ini yang tahun ini. Ini kebetulan saya ngambilnya pagi. Pagi aja udah 3 miliar, apalagi kalau sampai sore mungkin bisa 5 miliar. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Sebanyak ini data. Coba lihat dalam 1 hari saja itu ada 5 miliar query. Kalau saya nih jadi pemilik Google, saya sudah merasa orang paling kaya. Kenapa? Saya memiliki banyak data. Banyak banget data. Ya, contoh sederhana, Google dengan data query ini saja, dari data query ini, dia bisa mengetahui di suatu daerah itu sedang terjangkit penyakit apa. Dia bisa mengetahui. Dari mana? Dari query. Dia bisa nebak, misalnya di Jambi. Oh, di Jambi sedang terjadi wabah demam berdarah. Misalnya. Tahu dari mana sih Google? Dari query. Bukan nanya ke dokter, bukan bikin survei, dia cukup dari query. Gimana caranya? Ya tinggal lihat lokasi orang yang melakukan search. Oh, ternyata di Jambi banyak orang yang mencari tentang demam berdarah. Berarti kemungkinan besar di Jambi itu sedang terjadi wabah demam berdarah. Penting Kak data ini? Penting, bisa kita jual ke perusahaan obat. Di Jambi lagi wabah demam berdarah nih. Wah, perusahaan obat di Jambi itu pada sibuk nyiapin stok obat untuk demam berdarah misalnya. Kayak gitu. Apakah dia menyediakan jus jambu dan segala macam, kita nggak tahu, gitu kan. Nah, itu betapa pentingnya berharganya data gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, jumlah penduduk Indonesia 274 juta dan pengguna internetnya hampir 80%, 73%. Ya, dari 274, 202 jutanya itu pengguna internet aktif. Dan lebih unik lagi lihat di sini. Jumlah penduduknya 274 yang menggunakan mobile phone itu 345 juta. Kenapa bisa begitu?
HP-nya dua. Iya. Satu orang bisa punya dua HP dan itu aktif dua-duanya. Ya, dua-duanya aktif. Banyak duit orang Indonesia. Kalau kita lihat ya, 274 per 345 itu hampir 70% orang Indonesia itu punya lebih dari satu HP. Ya, bukan sembarangan lagi tuh HP-nya iPhone. Ya, internet ini. Iya. Jadi koneksi mobile connection yang terkoneksi ke internet. Jadi bukan cuman ada handphone terus ada kartunya, enggak. Ini yang terkoneksi ke internet. Ya, banyak banyak duitnya orang Indonesia. Nah, jadi kita ini sekarang lagi hidup di dunia data. Banyak dari banyak macam bidang itu banyak sekali menyumbang data. Indonesia termasuk salah satu penyumbang data yang cukup besar. Ya, kalian tahu Google Maps? Google Maps zaman dulu waktu saya kuliah S1, Jambi ini cuman ada jalan besarnya saja, Jalan Sudirman, Jalan Asduo, ya Asduo itu yang masih connect dengan Sudirman. Ya, nah, cuman ada itu zaman saya kuliah S1 tahun 2009 Google Maps itu. Ya, baru ada jalan-jalan utama be. Nah, sekarang sudah sampai ke lorong, udah masuk gang. Sudah ada tuh di Google Maps masuk gang. Bahkan saya pernah nyasar. Saya mau ke villa mana gitu nah di dekat kantor BPK tuh ditunjukinnya lewat gang-gang kecil, bukan lewat jalan besar. Pas saya masuk situ, nah ini jalan motor nih, saya pakai mobil. Akhirnya sarung mundur jauh-jauh. Iya, tidak bisa muter. Mundurlah jauh, mundur jauh. Nah, itu yang masih kekurangannya di Google. Nah, kalau kalian lihat nih ya, data yang ada ini sih tahun lalu sih 1,2 zettabyte atau 1 miliar terabyte. Ini data. Ya. Ini untuk ukuran data ini sudah sangat-sangat besar. Kita nggak tahu ya di Google itu punya datanya berapa. Ya, mungkin itu di luar yang Google mungkin. Google sendiri mungkin sampai 70% data dia gitu ya. Nah, apalagi zaman sekarang itu sudah ada namanya IoT. Apa itu IoT? Internet of Things. Tahu Internet of Things? Kalau kita pakai HP bisa nyuruh matiin lampu. Ya, saya di rumah saya sudah. Jadi kalau mau matiin lampu depan ya tinggal pakai voice saja. Tolong matikan lampu depan. Ya, saya pakainya merek Bardi kebetulan di rumah. Jadi tinggal pakai voice aja. Nah, ini yang dibilang suatu hari nanti kita bisa ngobrol dengan perangkat elektronik. Ya kan? Iya. Bahkan nanti dibilangnya kita bisa ngobrol dengan kulkas. Kita bisa tanya dengan kulkas, sayur A masih fresh atau enggak? Sayur B masih fresh atau enggak? Daging ini sudah berapa lama di dalam freezer? Kayak gitu. Kita bisa nanya karena kulkas suatu hari nanti dia bisa mencatat, dideteksi, oh ini sayur kangkung dimasukin tanggal 1 Oktober 2020. Oh ini sayur ini dimasukin ke kulkas tanggal sekian. Kayak gitu. Jadi kita bisa nanya yang mana yang fresh, yang mana yang tidak. Oh yang fresh yang sayur kangkung misalnya. Karena baru dimasukin kemarin. Kayak gitu. Yang sayur ini sudah tidak fresh lagi, sudah 1 bulan di dalam kulkas. Kayak gitu. Sampai ke sana. Gitu ya. Nah, semua ini harus didukung dengan adanya sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu kumpulan komputer independen yang nampak pada penggunanya sebagai satu sistem koheren. Maksudnya gimana? Kalian tahu aplikasi TikTok ya? TikTok,
Kan itu ada efek-efek ya. Ada pakai efek-efek nggak? Atau kamera Instagram lah. Nah, filter betul sekali. Misalnya contohnya apalah? Nah, yang pakai kacamata lah gitu ya. Ya, kita ada wajah kita, terus nanti ada tiba-tiba kita nggak pakai kacamata, tiba-tiba jadi pakein kacamata. Kita bisa gonta-ganti misalnya gitu kan, gonta-ganti kacamata kayak gitu. Nah, itu aplikasinya menggunakan image processing plus augmented reality. Image processingnya di mana? Bagaimana caranya si aplikasi tersebut bisa naruh kacamata pas di mata kita? Iya, face detection lebih tepatnya. Kalau recognition kita harus face recognition itu untuk mengenali ini wajah siapa. Tapi kalau face detection mendeteksi di mana lokasi wajah. Ya, kalau sudah dapat lokasi wajah, di mana lokasi mata, di mana lokasi hidung, di mana lokasi mulut. Nah, itu peran dari image processing. AR-nya di mana? Si kacamatanya itu. Kalau sudah ketemu lokasi mata di mana, sudah tinggal tempelin augmented reality, taruh kacamata kayak gitu. Ya kan? Nah, kalian pernah berpikir nggak aplikasi sebagus itu kira-kira yang memprosesnya satu komputer atau banyak komputer? Banyak. Kenapa alasannya? Yang pertama untuk image processing itu sendiri itu membutuhkan data dari beberapa wajah. Ya. Manusia itu tidak semuanya sama, jadi ada yang sedikit lebar, ada yang kecil. Jadi Face detection. face detection itu akan mencoba untuk mencari bentukan wajah yang paling mirip dan kemudian akan dimasukkan AR-nya. Lalu untuk AR sendiri dia akan mengatur size-nya berdasarkan image processing dari face yang telah didapatkan. Iya. Jadi aplikasi sebesar itu kemungkinan besar itu diproses oleh beberapa perangkat. Bukan cuma satu komputer, tapi beberapa komputer. Nih, misalnya contoh, image processing itu ada beberapa bagian yang harus dieksekusi. Pre-processing, feature engineering, terus model selection. Model selection ini yang pakai training dan testing ya. Model selection. Kayak gitu. Ya, kalau kita mikirnya konvensional, semua ini itu dilakukan oleh satu komputer. Semuanya, tiga-tiganya dilakukan oleh satu komputer. Nah, itulah sistem terdistribusi. Kita berpikirnya sistem ini itu diproses oleh satu komputer, padahal ini adalah kumpulan komputer yang independen. Seolah-olah kelihatannya cuma satu kesatuan sistem. Padahal mereka komputer yang independen. Gimana cara kerjanya? Mereka bagi-bagi tugas. Ya. Nah, di sini nanti ada contohnya. Misalnya tadi yang image processing, ada pre-processing ya, pre-processing. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Feature engineering. Terus model selection. Jadi misalnya nih, ini contoh sederhana saja, sederhana sekali. Ini ada beberapa tahapan yang dilakukan di image processing. Nah, misalnya pre-processing itu dikerjakan oleh komputer ini. Ini masing-masing komputer independen. Sikok-sikok komputer. Ada prosesor, ada memori, ada hard disk. Di sini juga ada prosesor, ada memori, ada hard disk. Sikok-sikok komputer. Nah, misalnya kita bagi pre-processing dikerjakan oleh ini, feature engineering ini, model selection dilakukan oleh dua komputer sekaligus. Loh, Pak, gimana cara mereka berkoordinasi? Bahkan ini satu ini bisa dikerjakan oleh dua komputer sekaligus. Gimana cara koordinasinya?
itu mereka menggunakan nih ada tanda panah ini maksudnya menggambarkan koordinasinya. Ini menggunakan message. Kalau sebutannya message ya, message-nya itu bukan chatting, bukan. Ya, message di sini pesan. Bisa jadi berupa status misalnya berhasil atau misalnya ngirim data. Nah, itu yang disebut dengan message. Mereka saling bertukar data. Ya. Nah, di sistem terdistribusi itu memungkinkan satu komputer ini memiliki platform yang beda-beda, spek yang beda-beda. Misalnya ini Core i7, ini Core i5. Terus ini yang terbaru, Core i7 generasi 11 misalnya. Terus yang ini yang terbaru lagi. Nah, terus ini yang terbaru. Nah, dalam sistem terdistribusi itu memungkinkan sekali, ya, memungkinkan sekali untuk berinteraksi antara komputer yang beda-beda. Bahkan OS yang berbeda-beda. Bisa. Misalnya di sini Windows, yang sini Linux, di sini macOS, di sini CentOS misalnya. Di sistem terdistribusi ini sangat-sangat mungkin karena mereka semuanya komputer independen. Cuman bisa mengerjakan satu kesatuan proses kayak gitu dengan cara bertukar pesan, ya. Nah, bedanya dengan model computing yang lain, kalau ini parallel computing itu dia tetap satu perangkat tapi multiprosesor. Kalau parallel computing, pemrosesnya bisa lebih dari satu parallel computing, tapi dia tetap satu perangkat. Terus ada lagi client server model. Kalau ini sama kayak kita internetan lah, buka browser lah gitu ya. Kita akses google.com. Ya, ini komputer kita, ini server si Google. Ini komputer kita sama-sama ngakses Google. Ya, ini yang client server model. Kalau distributed kayak gini. Bahkan nih dalam sistem terdistribusi kalau ini down, yang ini down, dia langsung ngasih tahu. Oh, yang ini down, terjadi failure, maka bisa diakuisisi, diambil prosesnya oleh komputer lain. Oke, saya yang mengerjakan, kata komputer ini. Pekerjaan dia saya mengerjakan. Atau ada satu namanya controller yang mengontrol semua prosesnya. Ketika ini terjadi failure, dia ini yang mindahin. Oke, dipindahin ke sini. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di distributed sistem, ya. Nah, dalam pemutahiran sistem upgrade ya, kalau bahasa Inggrisnya itu upgrade. Mungkin lebih kena kalau kita ngomongnya upgrade. Ya, kalau pemutahiran mungkin bingung ya. Misalnya nih saya mau ngupgrade laptop saya ini Core i7 generasi ke-8. Saya mau upgrade Core i7 generasi terbaru, generasi 11 misalnya. Terus RAM-nya cuma 8 GB, saya mau jadiin 64 GB. Ya. Terus apa lagi? Ini masih pakai hard disk HDD, saya mau ganti jadi SSD. Itu yang disebut dengan vertical scaling. Jadi upgrade-nya adalah dari satu perangkat di-upgrade prosesornya, di-upgrade memorinya, di-upgrade hard disk-nya, ya, itu dalam satu perangkat. Itu namanya vertical scaling. Ini contohnya ada 4 terabyte data 4 terabyte itu diproses oleh satu perangkat. Itu 4 terabyte itu berarti 4.000 giga ya, 4.000 giga. Berarti ini kalau misalnya kecepatannya 4.100 megabyte per second, itu bisa jadi dalam satu ini diproses selama 3 jam. Ya, proses 4 dataset ini, 4 terabyte diproses ya dengan kecepatan 4.100 megabyte itu bisa dilakukan selama 3 jam. Oh, ternyata kurang cepat. Kita upgrade, kita tambah memorinya, kita tambah prosesornya, kita tambah. Kayak gitu. Mungkin yang awalnya 3 jam bisa jadi 2 jam, bisa jadi 1 jam. Kayak gitu. Dengan cara mengupgrade. Tapi kalau di sistem terdistribusi, ketika kita butuh upgrading sistem, kita bukan perangkatnya itu yang kita upgrade.
tapi nambah. Kita tambah device, tambah saja device ya, kayak gitu. Ya, nah ini contohnya. Bisa dikerjakan, keuntungannya bisa dikerjakan secara paralel. 4 terabyte, misalnya ada 100 nih, ada 100 komputer yang akan dipakai untuk memprosesnya, berarti 4 terabyte dibagi 100, 40 giga berarti masing-masing. Ya, 40 gigabyte masing-masing. Kalau misalnya dengan kecepatan yang sama, totalnya semuanya itu karena dia serempaan paralel, maka hanya cukup 3 menit. Kayak gitu. Nah, itu keunggulannya kalau di sistem terdistribusi dibandingkan dengan yang hanya satu perangkat atau parallel computing atau grid computing. Ya. Nah, itu tentang yang vertical scaling. Ini saya sedikit nyambung ke yang materi yang kedua. Ini prinsip-prinsip jaringan. Sebentar. Ini. Nah, ini istilah yang perlu kalian ketahui tentang latency dan bandwidth. Kita tadi ngomongin pengiriman data. Tahu bandwidth? Pernah dengar Mbps? Ya, ini yang disebut dengan bandwidth. 10 Mbps. Artinya 10 megabit per second. Harus bedakan. Kalau B-nya besar, baru dia megabyte. Bedanya apa, Pak? 1 byte itu 8 bit. Berarti kalau misalnya 10 megabit per second, 10 bagi 8, berarti cuma 1,25 megabyte per detik. Lumayan lah kalau kecepatan 1 megabyte. Ya, downloadnya sudah 1 megabyte, itu udah lumayan. Itu bandwidth. Kalau diibaratin pipa, bandwidth itu adalah lebar pipanya. Makin besar bandwidthnya, artinya makin besar pipanya. Kalau kita ibaratkan air ya, makin besar pipa, makin banyak air yang lewat, ya kan? Nah, itulah bandwidth, ya. Ada lagi namanya latency. Latency itu jarak tempuh. Kalau misalnya kalian bikin sistem, kalian bikin web nih, kepengen yang mengaksesnya adalah orang Indonesia. Kira-kira kalian taruh webnya di server Indonesia atau di server Amerika? Indonesia. Kenapa? Karena lebih dekat. Iya, itu mengurangi latensi. Karena kalau semakin panjang, artinya semakin besar latensinya. Latensinya itu seperti kalau kita sebut delay, kayak gitu, ya kan? Nah, dari 3 kasus ini bandwidthnya besar, latensinya kecil. Ini bandwidthnya sedang, latensinya sedang juga. Ini latensinya sudahlah panjang, bandwidthnya kecil pula. Ini yang paling lama nih. Yang paling lambat. Sudahlah bandwidthnya kecil, jaraknya jauh pula. Ini sama dengan ngakses YouTube lah, taruhlah. Kita nonton video di YouTube itu servernya di Amerika. Ya kan? Dengan bandwidthnya yang 1 megabit per second misalnya. Dibandingkan dengan nonton video.com yang servernya di Indonesia dengan bandwidth yang sama. Paling tidak latensinya dia lebih dekat nonton video.com dibandingkan dengan youtube.com. Cuman siapa yang tahu YouTube punya teknologi kompresi yang lebih bagus dibandingkan video.com. Benar gak? Sekarang itu jarang sekali kita melihat buffer. Jarang sekali kan? Ya, dulu sering banget. Bahkan sampai bisa dimainin tuh. Buffernya itu kalian tahu nggak? Jadi ular. Iya, di kanan kiri sambil nunggu gitu kan, jadi main game gitu kan.
Nah, itu dulu sering banget masih. Nah, tapi sekarang ya mungkin di samping memang bandwidth-nya udah makin gede di Indonesia, terus teknologi si YouTube-nya juga makin bagus kompresi data dalam pengiriman videonya, ya. Nah, ini perlu kalian baca. Saya rasa kalau yang ini sudah kalian pelajari ya di Jarkom. Ini cuman model-model network, ya. Ada body area networks. Kalau body area networks itu seperti ini, ya. Diproses oleh namanya body control unit. Biasanya ini kalau kayak atlet itu ketika tes tes di treadmill kan ditempel-tempel banyak tuh kabel tuh. Nah, terus itu kabelnya tuh nempel ke ada monitor lah gitu. Nah, itu network seperti itu disebut dengan BAN, body area network. Ini cuman areanya saja. Sesempit itu BAN. Ada selanjutnya personal area network. Misalnya di rumah kalian tethering, ya hotspot dipakai sama adik, dipakai sama kakak, gitu kan? Atau kalian di sini lah, buka hotspot dong, minta hotspot tethering. Nah, dipakai oleh kawan-kawan, kayak gitu. Itu masuk ke personal. Ya, kemudian ada LAN. LAN itu lebih luas lagi. Misalnya dalam satu gedung itu LAN. Terus ada WAN. WAN itu kalau sudah antar gedung itu udah termasuk WAN, ya. Baru ada namanya di atas WAN ada internet ya yang lebih luas. Nah, terus ini tipikal beberapa macam jaringan. Tipikal beberapa macam jaringan. Yang pertama kalau lewat kabel Ethernet. Kabelan, betul. Dia meskipun rentangnya 2 km, bandwidth-nya tetap gede. Kabelan ini termasuk bandwidth-nya gede ya, tapi tergantung kabelnya juga. Ada macam-macam nih, kalau kalian beli itu perlu ditanya, ini berapa kecepatannya, berapa Mbps, dia bisa sampai berapa Mbps, ya. Saya belum nemu sih sampai 10.000 ini saya belum nemu. Saya pernah beli itu paling 100 Mbps, ada tuh kabelan. Ya, kalau yang sampai 10.000 nggak tahu ya, mungkin ada ya. Modelnya bentuknya seperti apa saya nggak tahu, ya. Karena saya ya kalau bikin network ya nggak sampai yang besar-besar. Terus latensinya juga sangat kecil, millisecond, ya, millisecond. Terus ada yang wired one, ini masih pakai kabel. Ini biasanya di backbone, misalnya antar Telkom, dari Telkom ke Singapura. Ya kalau sekarang sih sudah pakai fiber optik, ya kan? Fiber, ah? Iya yang di laut itu, yang kemarin putus itu, ya. Nah itu, ini sebenarnya kalau yang saya tampilin ini bukan yang FO ya, karena FO lebih kenceng dari ini bandwidthnya. Kalau ini masih kecil ya, latensinya juga sangat tinggi, ya. Terus ada namanya Bluetooth. Nah, Bluetooth ini bandwidthnya kecil, latensinya ya lumayan kecil juga ya. Cuman kalau dibandingkan dengan WiFi, jelas ngirim lewat WiFi itu lebih kenceng. Karena dia bandwidthnya lebih besar, meskipun latensinya sama, ya. Nah, terus yang ketiga, nah ini sama ya, sama-sama menggunakan selular. 2G itu ini bandwidthnya, latensinya kecil. 3G meskipun dia bandwidthnya besar, ini salah nih 1440 nih. Tapi latensinya juga besar. 3G ini kalau kita sudah masuk lift hilang dia. Kadang kalau kita masuk ke bawah basement itu hilang juga. Yang muncul hanya 2G, HSDPA. Ya, 3G-nya hilang. Nah, disempurnakanlah dengan 4G. Nah, 4G itu di basement itu masih ada. Ya, kalau di lift saya nggak tahu ya, belum pernah nyoba. Nah, yang bakal masuk ini 5G. 5G belum masuk di Jambi. Di kota-kota besar sudah sih 5G. Cuman ya kita kalau misalnya 5G masuk, ya kita harus ganti HP juga.
Provider tapi masih mikir-mikir juga untuk eh, nginstal di Indonesia karena ya ngomongin infrastruktur lah. Meskipun dia kenceng, tapi kan 5G ini nggak beda jauh. Beda dengan antara 2G dengan 3G itu jauh banget. Ya benar-benar jauh. Jadi mereka kalau provider itu rela berkorban. Nggak apa-apa, ini kita harus ubah HPE, kita harus pasang 3G karena semuanya bandwidthnya ini sangat besar kayak gitu. Ya sekarang 6G lagi diteliti kayak gitu. Ya, nah ini harus kalian baca ya yang tentang OSI layer. Nah ini silakan dibaca ya. Ini anak informatika biasanya mainnya cuma di sini, application layer. Ya kita nggak mau tahu gimana sih cara ini terkirim. Ya misalnya saya mau ngirim huruf A, ada yang tahu nggak gimana cara dia terkirim? Saya nih mau ngirim nih chatting ke grup kita. Saya chatting huruf A. Gimana cara huruf A itu terkirim? Nah, gimana cara masuk ke servernya? Ya, lewat kabelnya. Apakah huruf A-nya lewat kabel? Apa? Ya, datanya dalam bentuk apa? Nah, nggak tahu kan? Kalau Ethernet itu menggunakan arus listrik, kabel Ethernet. Ethernet itu menggunakan arus listrik. Si A ini dikonversi jadi bit binary, yaitu 0, 1. Ya. Nah, di kabel Ethernet 1 itu berarti dia arus tinggi. Kalau 0 itu arus rendah. Jadi di kabel Ethernet itu yang disebut dengan 100 Mbps, jadi dia itu bukan ngalirin bitnya, bukan ngalirin angka 0, angka 1, bukan. Tapi dia arus listriknya dimainin. Kalau dia 100 Mbps, berarti 100.000 ya, 100.000 bit per second. Itu berarti dalam 1 detik dia bisa naik turunin arus sebanyak 100.000 kali. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi kan nggak cuma satu kabel. Kabel Ethernet itu ada berapa kabel tuh yang warna-warni itu. Ya kan? Nah, itu di kabel Ethernet. Ada lagi saya pakai ini aja deh. Ada lagi pakai fiber optik. Ya, salah. Tahu fiber optik? Serat kaca. Yang lewat di sini adalah cahaya. Jadi 1 itu artinya ada cahaya. Kalau 0 itu nggak ada cahaya. Pernah nggak lihat cahaya itu? Ada itu lampu, biasanya lampu tidur sih, lampu tidur yang di atasnya itu kayak benang raket gitu, di atas bunga. Seolah-olah di ujung benangnya itu ada lampu. Padahal lampunya ada di bawah karena ada raket itu. Jadi seolah-olah di ujung ininya ada lampu gitu. Gak warna ya? Iya. Jadi ini raket nih, ini lampu ya. Anggaplah lampu ya gitu ya. Nah, di sini ada benang. Di ujung benang itu kelihatan cahaya lampu yang ini. Ya kan? Jadi itu benangnya banyak. Di sininya bunga. Kayak gitu. Nah, di ujung-ujungnya ini yang kelihatan cahaya lampunya. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja fiber optik. Cahaya itu merambatnya sangat cepat kan? Makanya dia sampai sekarang itu fiber optik itu masih paling cepat. Kemudian yang terakhir lewat WiFi, wireless. Nah, dia pakai apa? Pakai gelombang elektromagnetik. Kalau dia gelombangnya naik itu 1, kalau dia turun itu 0. Nah, seperti itulah cara kita berkirim data. Tinggal gimana huruf A ini
berubah jadi 1010. Huruf A ini adalah ada kode ASCII-nya. Kalau di kalau kita lihat di Microsoft Word, huruf A ini kode ASCII-nya 97 basis 10. Ini harus dikonversi ke biner. Gimana caranya? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, karena 97 ini lebih kecil dari 128, ya kita pakainya yang ini, 64. 64 tambah 32 berapa? 9? Nah, udah mendekati itu. Duh, kok bergeser ya? Ya. 64 tambah 32 adalah 96. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Ya ini. Selebihnya 0. Ini 0, ini 0, ini 0, 0. Nah, inilah bit biner dari huruf A. 11000001. 11 Loh, kok gini sih? Satu satu nol nol satu. Nah, ini untuk ngirim huruf A itu seperti ini. 11000001. Itu yang terkirim. Terserah nanti lewat apa. Lewat Ethernet berarti arus listrik. Kalau lewat Wi-Fi berarti gelombang. Kalau misalnya FO cahaya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini silakan dibaca untuk yang physical layer Ethernet yang pasti sudah di bawah ini itu sudah jadi 1010 nih. Ya, ini yang paling rendah layer physical di Ethernet. Ya, nanti kita akan bikin aplikasi chatting. Nah, terserah mau pakai bahasa pemrograman apa. Kalian bisa dari sekarang searching tentang namanya socket programming. Ya, socket programming. Ini ya. Kita akan bikin aplikasi chatting memanfaatkan ini. Layer transport, TCP atau UDP. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Ini nanti saya share di e-learning